Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran Sinau bersama Nipo ya, dalam channel Nipo Sinau. Kali ini kita akan belajar membedah bagaimana sih membuat materi itu pengertian DML, DDL, dan DCL pada MySQL. Oke, sini kebetulan modul PPLG kelas 11 dan 12 penyusunnya adalah Ibu Fitria Pramunita Sari Eskom. Oke, langsung saja. Kita akan belajar database. Database itu mata pelajaran yang wajib ya bagi anak-anak RPL, di mana dengan database itu nanti akan berinteraksi ya dengan interface dari program. Oke. Biar tidak bingung bagaimana database itu, kita langsung coba mempraktekkan modul yang sudah dibuat ini. Oke, dari pengertian di sini ada pengertian DML, DDL, DCL pada MySQL. Pengenalan singkat MySQL sebagai sistem manajemen basis data, membawa pemahaman awal yang penting bagi pengguna database. Kemudian MySQL itu sebagai salah satu DBMS yang paling banyak digunakan di dunia, memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan manipulasi data. Dalam hal ini yaitu pengetahuan tentang DML nih. DML itu ternyata kepanjangan dari Data Manipulation Language. Jadi bahasa manipulasi data. Kemudian ada DDL. DDL itu apa sih? Ternyata dia adalah kepanjangan dari Data Definition Language, bahasa definisi data. Kemudian ada lagi istilahnya DCL. Nah, DCL itu artinya adalah Data Control Language. Jadi bahasa yang mengontrol data, seperti itu. Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu tentang apa sih DDL. Nah, di video ini kita akan coba mengupas habis tentang DDL itu seperti apa. Data Definition Language atau DDL ialah kumpulan perintah MySQL yang digunakan untuk membuat seperti create ya, membuat create, kemudian mengubah itu menggunakan alter, kemudian menghapus drop, kemudian menghapus semua catatan dari tabel yaitu truncate. Nah, kemudian ada lagi menambah komentar pada data, komen, kemudian mengubah nama objek, rename, dan mendefinisikan metadata dari objek-objek database. Jadi DDL itu contoh perintahnya yang berkaitan dengan DDL, Data Definition Language atau bahasa definisi data. Itu ada perintah create, alter, drop, kemudian truncate, kemudian comment, rename. Nah, seperti itu. Ini adalah bahasa-bahasa dalam database yang termasuk dalam DDL tadi. Oke, langsung saja kita coba mempraktekkan nih. Yang pertama nih, contoh perintah DDL membuat database. Pak, bagaimana Pak cara mempraktekannya Pak? Oke, langkah pertama, syarat wajib yang harus kalian lakukan adalah menginstal aplikasi namanya SAM. Kebetulan di materi sebelumnya kita sudah melakukan video bagaimana sih menginstal SAM. Oke, di sini sudah terinstall aplikasi SAM, tinggal kita nyari di sini. Nah, seperti ini, SAM Control Panel. Kita klik aja. Kemudian langkah pertama kita aktifkan Apache-nya. Nah, kita aktifkan agar web servernya berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah MySQL atau database-nya ini kita akan aktifkan karena kita akan mengakses MySQL. Kemudian langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya itu kita buka web browser. Ya, web browser, kemudian kita buka di sini. Web browser sudah terbuka nih ya. Ini kita klik plus, tanda plus seperti ini, kita akses localhost php myadmin. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter aja seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, apabila misalkan MySQL ini kita tidak di-runningkan tadi, kita stop, kita tidak start, maka yang terjadi ketika kita merefresh ini, yang terjadi seperti ini. Dia akan berputar terus. Nah, yang terjadi seperti ini. Welcome to PyMyAdmin, MySQL set cannot connect, invalid setting. Ya, karena belum diaktifkan layanan dari modul dari MySQL. Jadi kita start kembali
sampai dia posisinya seperti ini, warna hijau, kemudian dia mendapatkan port, maka kita coba refresh lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian langkah pertama tadi kita coba praktekkan ya. Contoh DDL, perintah DDL, membuat database. Jadi betul, jadi langkah pertama ini adalah halaman dari berandanya database. Di sini adalah kumpulan banyak database, ada database ad hoc, kemudian ada information scheme, kemudian MySQL, performance schema ya, PHP admin, kemudian ini adalah nama-nama dari database. Nah, kita rencananya mau bikin database nih. Kalau normalnya, kalau kita menggunakan interface yang ada di PHP admin, tinggal gini aja, new, kemudian kita nulis namanya di sini, misalkan kita kasih nama sekolah, kemudian kita tinggal create. Nah, maka akan tambahan database yang namanya sekolah. Nah, ini kita menggunakan interface sangat mudah, tapi fungsi kita belajar di sini adalah mengetahui bagaimana sih sebenarnya mau membuat database agar bisa masuk seperti ini. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan coding. Nah, ini codingnya nih. Create database belajar. Nah, seperti ini. Artinya, ini codingnya hanya create database. Ini adalah nama database-nya nih. Nama database. Terserah kalian mau kasih nama apa. Kalau tadi kan sekolah. Nah, kalau ini adalah perintahnya di dalam DDL kayak gini. Create database. Kita coba langsung di sini. Kita langsung ke SQL. Jalan beranda ini kita ke SQL. Oh, jangan perhatikan, ini posisinya masih di database sekolah. Ya, kita ke halaman beranda dulu. Sebentar, halaman berandanya itu ini tadi di PHP admin ya. Nah, gini. Halaman depan sendiri. Nah, kayak gini. Kemudian kita klik SQL, pastikan berandanya seperti ini. Artinya kita tidak sedang masuk di database mana saja, ini masih di halaman depan. Kemudian kita klik SQL. Nah, ditulis di sini. Tulisannya mau tulisan besar atau kecil nggak ada masalah. Ini dibantu ternyata. Nih, oh dibantu sudah nih ya. Create. Nah, kemudian database. Misal kecil ada masalah di sini. Yang penting karakternya benar. Kemudian kita mau buat misalkan tadi sudah sekolah, kita akan membuat database misalkan koperasi. Tinggal tulis saja gini, koperasi. Nah, kemudian tinggal di go. Nah, ini go. Di sini di pojok kiri bawah ini. Kemudian kita klik go. Nah, nih jadi nih koperasi. Nah, jadi tinggal kita bikin di sini prakteknya. Seperti itu. Untuk ini mata pelajaran ini mudah bukan dalam membuat database, cuma yang kita akan bedah itu adalah codingnya, bukan cara membuatnya, tapi codingnya. Nanti akan berperan penting pada fungsi interface. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya, misalkan seperti perintah ini membuat tabel. Nah, membuat tabel, ini kan kalau mau membuat tabel, ini create tabel user. Sebelumnya sudah buat database belajar. Oke. Ini kan kita buat database koperasi tadi. Oke, kita coba lagi untuk bikin nih database belajar. Oke, kita klik SQL, kemudian kita tulis saja di sini create database belajar sesuai tutorial. Nah, ini kita akan mencoba untuk membuat database baru. Namanya database belajar. Kalau ini perintah dalam DDL nggak boleh diganti-ganti. Kalau misalkan kalian tambahkan double S gini, pasti dia akan error ketika kita go. Kita coba. Nah, error. You have an error in your SQL syntax. Nah, ini ada error di syntax SQL-nya. Check the manual, the correspondent to your MariaDB server version for the right syntax. Nah, ini suruh dicek syntax yang benar itu seperti apa. To use near. Nah, ini yang digunakan di dekatnya database belajar. Antara ini ada yang salah nih codingnya nih. Nah, jadi dari warna oranye ini bukan berarti menjadi masalah, tapi warna oranye ini membantu kalian untuk menemukan di mana ya masalahnya. Nah, dijelasin sama ini. Ketika ada coding create database belajar, dia kasih tahu ada the right syntax yang benar seperti apa untuk di dekatnya nih kata database belajar. Nah, di sini mana yang salah ya? Nah, add line 1 baris pertama. Oke, baris pertama ya, ini baris pertama itu ini.
Sehingga kalau kita teliti lagi, oh ini double S, oke, ternyata ini double S, kita hapus saja S-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita go lagi. Nah, nih akan muncul di sini belajar. Artinya sampai di sini kalian sudah bisa membuat database. Selamat mencoba dan tetap semangat. Pak Afri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.